undang-undang Omnibus Law ini nggak masuk akal. Pertanyaannya adalah, sebutkan alasan kenapa harus dikasih waktu 2 tahun. Maka alasannya tidak lebih karena untuk menyelamatkan muka pemerintah, atau untuk menyelamatkan investor, atau menyelamatkan pengusaha. Kenapa begitu? Karena undang-undang Omnibus Law ini adalah contoh undang-undang yang pembentukannya brutal. Maksud pemilihan presiden secara langsung, dan kita menganut yang namanya two-round system, sistem 2 putaran, adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat pemilih untuk memilih pemimpinnya. Sekarang kalau begitu kan kita tidak diberikan keleluasaan untuk memilih. Karena itulah saya berjuang untuk menjebol presidensial threshold ini. Jangan 20% lagi, bahkan 10% pun tidak perlu, tapi 0% dengan basis argumentasi konstitusi. Di Indonesia itu gak ada partai politik, adanya adalah perusahaan politik. Partai politik gak ada, karena ciri partai politik itu harus demokratis, benar nggak? Kecuali partai komunis. Partai politik di negara yang mengaku demokratis harus demokratis. Sekarang you name it, kamu tunjukkan mana partai politik kita yang demokratis. Nggak ada. Nah, problem utama dengan putusan Omnibus Law ini, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, adalah keanehan MK. Kenapa MK kasih waktu 2 tahun? Memberikan waktu 2 tahun itu sudah memunculkan ketidakpastian hukum, kekacauan hukum bahkan. Kenapa begitu? Putusan pengadilan itu paling tidak berisi 3 kan? 1, keadilan. 2, kemanfaatan. 3, kepastian. Nah, ini sudah memunculkan ketidakpastian hukum. Oke, nanti kita akan cek. Sebelum putusan Omnibus Law ini, ada putusan yang memberikan tenggat waktu 2 tahun. Itu pernah diputuskan tahun 2006 atau 2007, yaitu Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Di undang-undang ini dititipkan, ditumpangi pengadilan tipikor. Kata MK dan kata pemohon, nggak bisa. Kalau membentuk pengadilan itu harus dengan undang-undang, tidak boleh nyelip di undang-undang lain. Maka pasal tentang pengadilan tipikor yang dititipkan di undang-undang KPK itu dibatalkan karena dianggap inkonstitusional. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, kalau dibatalkan akan terjadi apa? Kekacauan. Yang paling bahagia adalah para koruptor. Karena begitu dinyatakan batal, inkonstitusional pengadilan tipikornya bubar. Tidak bisa lagi dia memproses. Yang dulu masih tetap berlaku karena putusan tidak berlaku secara retrospektif atau retroaktif. Tapi sekarang dan ke depan, next on, dia tidak bisa lagi. Karena itu mulai putusan itu nggak boleh lagi dia sidang. Senang. Dan berlaku azas nebis in idem nantinya. Tidak boleh lagi diadili untuk perkara yang sama 2 kali. Kan kalau misalnya mau di take over oleh pengadilan biasa, maka harus lagi proses penyelidikan, penyidikan, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa kena azas nebis in idem. Makanya MK kasih waktu 2 tahun untuk membuat undang-undang tipikor sendiri, pengadilan tipikor. Nah, kalau itu reasonable, masuk akal, ya kan, diberikan waktu 2 tahun. Undang-undang Omnibus Law ini nggak masuk akal. Pertanyaannya adalah, sebutkan alasan kenapa harus dikasih waktu 2 tahun? Maka alasannya, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, tidak lebih karena untuk menyelamatkan muka pemerintah, atau untuk menyelamatkan investor, atau menyelamatkan pengusaha. Yang kata Rizal Ramli itu peng-peng, ya kan, penguasa dan pengusaha. Kenapa begitu? Karena undang-undang Omnibus Law ini adalah contoh undang-undang yang pembentukannya brutal. Contoh lain adalah Undang-Undang Minerba, contoh lainnya adalah Perpu yang jadi undang-undang, kemudian contoh lainnya adalah Undang-Undang Perubahan Undang-Undang KPK.
Itulah contoh undang-undang proses pembentukannya sama sekali tidak melibatkan partisipasi publik. Kalaupun melibatkan partisipasi publik, itu biasanya cuma formalitas saja. Undang-undang Minerba marah mestinya rakyat Kalimantan Timur kalau tahu. Jadi MK mengatakan 2 tahun. Maka di situ ketidakpastian hukumnya adalah dalam putusan yang sama MK mengatakan kami nggak bisa lagi memproses materialnya karena sudah kehilangan objeknya. Pemerintah nggak merasa kehilangan objek sama DPR. Pemerintah merasa sebagaimana pernah disampaikan Mahfud MD, MK tidak membatalkan materinya. MK hanya mempermasalahkan prosedurnya. Nanti kami perbaiki prosedurnya. Muncul lagi barang itu, kira-kira begitu. Dengan prosedur yang dianggap benar. Padahal bukan begitu. MK tidak mau go forward, ya kan? Karena sudah kehilangan objek. Ngapain lagi melakukan judicial review terhadap objek yang sudah hilang? Tapi nggak konsisten MK bilang hilang. Hilang itu 2 tahun nanti. Sekarang belum hilang itu barang, masih ada. Harusnya MK memberikan ruang bagi judicial review materinya karena masih berlaku. Tapi yang paling bagus, MK harusnya itu membatalkan tanpa embel-embel diberikan waktu 2 tahun. Kenapa begitu? Tidak terjadi kekosongan hukum. Kalau itu dibatalkan keseluruhan, maka kembali kepada undang-undang yang lama, yang 50-an tadi, 56 undang-undang itu. Kembali, tidak ada yang namanya legal vacuum. Kembali ke undang-undang yang lama. Cuma masalahnya adalah undang-undang yang lama itu tidak pro pengusaha. Ini dibuat untuk memudahkan investasi katanya. Padahal protes buruh nggak bilang begitu. Buruh mengatakan undang-undang ini menyulitkan mereka, bisa menghindarkan pengusaha dari memberikan pesangon dan lain sebagainya, termasuk besaran upah dan lain sebagainya. Padahal janji Presiden Jokowi ketika periode kedua yang dia mau bentuk itu, ya kan, undang-undang 2. 1 undang-undang yang bisa menghilangkan birokratisasi perizinan usaha. Yang kedua, undang-undang Omnibus Law yang bisa men-trigger lapangan kerja. Tiba-tiba disatukan. Bahkan soal haji pun saya baru sadar ada di undang-undang Omnibus Law ini kan. Bayangkan, lama-lama Omnibus Law ini tidak sesuai dengan doktrin awalnya. Jadi Omnibus Law itu adalah suatu undang-undang yang memuat aturan dari banyak undang-undang yang ada, tapi biasanya ada temanya. Enggak semuanya masuk Omnibus Law. Ada temanya. Temanya apa? Misalnya temanya untuk katakanlah kemudahan perizinan. Maka semua undang-undang yang ada di Republik Indonesia yang berisi tentang materi perizinan usaha masuk di sini untuk diperbaiki kalau perlu diperbaiki. Itu ada temanya. Misalnya temanya lah apalagi untuk lapangan pekerjaan. Maka seluruh undang-undang yang bicara tentang lapangan pekerjaan direview. Ada temanya lagi tentang penyelamatan lingkungan misalnya. Semua undang-undang yang bicara tentang penyelamatan lingkungan atau prosedur lingkungan dan lain sebagainya ini juga. Nah yang terjadi enggak demikian. Dan leading sektor dari Omnibus Law ini adalah Menko Perekonomian. Jadi perspektifnya yang pengusaha. Jadi perspektifnya sudah Menko Perekonomian pengusaha pula. Maka tidak heran kalau Omnibus Law ini terlalu berat kepada kepentingan peng-peng, ya kan, penguasa dan pengusaha. Dan semuanya mengatakan masih berlaku, masih berlaku, masih berlaku. Jadi dari sini ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, MK benar-benar tidak konsisten. Sebagai the guardian of the Constitution, sebagai penjaga konstitusi, MK tidak memberikan kepastian hukum. Bahkan bisa dikatakan melanggar konstitusi itu sendiri, yaitu pasal 28D, yaitu memunculkan ketidakpastian hukum. Nah, apalagi dalam putusannya MK mengatakan tidak boleh mengeluarkan peraturan pelaksananya dan keputusan yang bersifat strategis dengan dasar undang-undang Omnibus Law ini atau undang-undang Ciptaker. Jadi keputusan strategis yang berdampak luas. Tiba-tiba buruh bilang UMP, ya, upah minimum provinsi tidak boleh didasarkan kepada Omnibus Law. Kenapa? Karena UMP menurut manualnya adalah sebuah keputusan yang strategis. Berdampak luas pasti kepada para pekerja. Karena itu nggak boleh pakai undang-undang ini. Makanya buruh bilang pakai undang-undang yang lama. Undang-undang 13/2003. Tapi undang-undang itu sudah dimatikan oleh undang-undang ini. Jadi kalau kata orang Padang, dimakan
mati ibu, tak dimakan mati bapak. Dijual saja. Jadi itu problemnya. Kenapa begitu? Ya MK main politik. Kalau MK lurus, tegak pada konstitusi, nggak begini putusannya. Tapi, ya kan, selalu saja orang Indonesia untung kan, ya. Ada a blessing in disguise. Ada rahmat tersembunyinya. Apa? Gara-gara ini saya lalu bersemangat untuk mengajukan, ini bagian terakhir ya, parliamentary threshold 0%. Semangat. Jadi saya tiba-tiba dapat insight. Jangan salah, berapa kali istana melobi Mahkamah Konstitusi agar tidak membatalkan Omnibus Law. Saya ingat ada dalam satu acara resmi itu Jokowi pernah ngomong begitu. Tapi saya lupa, nanti sama-sama cek di internet ya. Gitu. Kalau sekarang ini soalnya kita harus disclaimer. Kalau enggak nanti kena Undang-Undang Nomor 1 1946, penyebaran berita bohong, dituntut hukuman 10 tahun, ya kan? 3 tahun atau 2 tahun. Kenanya 4 tahun di diskon, 2 tahun di MA alias Habib Rizik, ya kan? Nah, saya surprise ketika 5 orang hakim MK ini mengabulkan pembatalan Omnibus Law. Kenapa? Lumayan juga nih berani. Walaupun nanti saya kasih tahu ada alasannya. Kemarin waktu saya di Jakarta, kemarinnya bertemu dengan Anton Permana yang sedang menyiapkan keterangan ahli di pengadilan karena dia belum diputuskan. Kalau sah ganda sudah inkrah 10 bulan, jumhur juga sudah 10 bulan, tapi Anton Permana ini belum. Dia nulis tentang TNI ku sayang, TNI ku malang, kemudian nulis tentang Omnibus Law, kena tangkap. Bayangkan. Padahal belakangan terbukti omongan mereka benar, Omnibus Law dibatalkan MK, mau minta rehabilitasi mereka, tapi boro-boro rehabilitasi malah istana mengatakan ini barang masih berlaku, kan kira-kira begitu. Nah, kok berani MK ini? Maka saya analisis, ada 9 hakim di MK yang mengabulkan itu, namanya 1 Saldi Isra, 2 Soehartoyo, 3 Eni Nurbaningsi, 4 Aswanto, 5 Wahidudin Adams. Yang menolak 1 ketua MK yang namanya Anwar Usman, 2 mantan ketua MK yang namanya Arif Hidayat, 3 hakim biasa yang namanya Manahan Sitompul, dan 4 hakim dari presiden yang namanya Daniel Yusmik. Dan kalau dimajukan presidential threshold dan dengan pikiran bahwa istana masih menginginkan ini, the ruling party masih menginginkan ini, maka pembelahan 45 itu bisa jadi terjadi seperti itu juga. Kok fatal sekali saya menganalisis? Iya, itulah masalahnya. Kita berpikir mereka negarawan, ternyata enggak. Ya kan? Ternyata ada juga perasaan terintimidasi. Jadi salah satunya adalah tentang presidential threshold ini. Kenapa? Kalau kita bolak-balik konstitusi, tidak ada legitimasi untuk adanya presidential threshold. Karena pasal 6A ayat 2 itu dengan jelas mengatakan ceto welo-welo, ya kan? Expressis verbis, bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebelum pemilihan umum. Nah, ini saja yang memunculkan permasalahan dengan pemilu serentak. Orang mengatakan, oh nggak bisa dong, berarti kalau dimaksud dengan pemilihan umum itu adalah yaitu pemilihan memilih presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Makanya pemilu serentak. Dan tepat jadi penerapan pasal itu. It's okay. Kita terima itu sebagai sebuah interpretasi sistematis. Walaupun praktek dulu tidak serentak, nggak apa-apa. Nah, dari ketentuan pasal 6A ayat 2 itu jelas sekali, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, as long as Anda ditahbiskan sebagai peserta pemilihan umum, maka Anda punya yang namanya a constitutional right, ya kan, a constitutional standing untuk mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden. Kalau begitu enak sekali dong, partai baru belum ada apa-apa. Oh jangan salah, untuk menjadi peserta pemilihan umum itu beratnya minta ampun, sampai berdarah-darah. Untung Yusril nggak ada. Partai Bulan Bintang menangnya di pengadilan terus itu untuk jadi peserta pemilu. Ya kan, selalu dia ke Bawaslu. Sudah 2 kali pemilu, 2014 nggak lolos verifikasi, datang ke Bawaslu, dikabulkan. 2019 datang ke Bawaslu, dikabulkan. PKPI begitu juga, bahkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, karena itu untuk menjadi peserta pemilu itu memang boleh ketat, tapi begitu dia masuk ke dalam wilayah ini, maka dia punya a constitutional right untuk mengajukan pasangan calon. Itu jelas di dalam konstitusi. Tapi tiba-tiba akal-akalan partai besar ini dibikinlah threshold 20% kursi dan 25% suara. Bapak tahu nggak?
20%, 25% itu dari mana asal usulnya? Dari keinginan untuk menjegal SBY. Kenapa begitu? Bahkan sebelumnya ada yang bilang 30% Golkar. Pada tahun 2004, Presiden SBY memenangkan pertarungan dalam pemilihan presiden untuk pertama kali, for the first time in Republic history. Nah, tapi Partai Demokrat sendiri cuma dapat 7%. Kok bisa dulu mencalonkan presiden 7%? Iya, karena menggunakan pasal peralihan, yaitu 3% kursi atau 5% suara. Di Undang-Undang tahun 2003 itu sendiri, Undang-Undang nomor 23, sebenarnya 15% kursi dan 20% suara. Menjelang Undang-Undang 2009, Golkar dan PDIP dalam tanda kutip konspirasi. Tanda kutip ya, biar aman. Dia mau naikkan threshold itu 20%, bahkan bilang sampai 30%, ya kan? Maksudnya adalah dia menghitung, mereka kan partai besar, basis konstituennya lebih jelas. Berharap nanti mereka tinggal belah itu kereta. Maka musuh potensial kagak ada lagi, kira-kira gitu. Kan berharap Demokrat tetap kecil dan semua partai diborong oleh dua kekuatan ini. Ternyata pada pemilu 2009, satu-satunya partai yang bisa standing alone mengajukan calon presiden dan wakil presiden adalah Demokrat dengan 26% kursi. Golkar terpaksa JK menggandeng Wiranto, atau Wiranto minta digandeng oleh JK. Padahal Wiranto calon presiden sebelumnya. Maka jadilah mereka bisa nyalon, oke? 2 calon. Dan hanya ada 3 slot. Pasti kalau 20%. Slot ketiga tarik ulurnya lama sekali. Karena dua-duanya pengen menjadi capres antara Megawati dan Prabowo. Akhirnya Prabowo mengalah. Jadilah Megapro. Jadilah orang yang tadinya nyalon presiden, jadi nyalon wapres saja. Yaitu Prabowo di konvensi Partai Golkar dan Wiranto dalam pemilihan presiden tahun 2004 sebagai calon dari Partai Golkar. Kalau kita telisik ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebenarnya pencalonan dua pasangan selain SBY Budiono itu nggak sah sebenarnya. Nggak sah. Kenapa nggak sah? Karena suara dan kursi itu belum ditentukan secara limitatif. Kenapa begitu? Karena pada keputusan KPU itu ada wilayah yang belum diputuskan. Jadi belum ada yang namanya a final decision untuk hasil pemilu. Mereka bawa itu ke MK Nias waktu itu. Artinya belum ada keputusan final. Karena belum ada keputusan final itu, kita nggak tahu yang mau dipakai basis itu jumlah kursi atau jumlah suara. Karena kalau yang dipakai basis itu jumlah kursi belum final. Karena pada waktu itu belum ada yang namanya perolehan kursi, ya kan? Berarti basisnya hanya suara, itu pun hanya suara yang ditetapkan saja. Nah itu pada waktu itu skandal. Tapi kalau saya sebut lagi sekarang, ya sudahlah nanti kacau, ya kan? Nanti orang bilang malah yang jadi korban malah SBY. Bilang, wah ini SBY nggak sah, harus kembalikan semua uangnya. Padahal maksud saya bicara tentang proses pengadilan itu, kan begitu. Nah, Golkar dan PDIP dia tinggikan 20% biar nggak nyalon. Ternyata SBY yang bisa nyalon. Tapi 2009 itu mending, masih ada 3 calon. Pada tahun 2014 oligarki makin pinter. Kalau 3 calon repot kita, mahal bayarnya. Karena bisa jadi akan pemilu 2 putaran. Kalau 2 putaran mahal. Contohnya pilkada DKI. Kalau 1 putaran kan menang mestinya. Begitu putaran kedua jadi kalah, ya kan? Karena kan saya membayangkan bahwa pilkada DKI yang mengendorse-nya adalah kekuasaan yang berkuasa saat ini. Saya menyebut kekuasaan saat ini adalah kekuasaan yang berkepentingan terhadap presidential threshold. Nah sekarang ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau ke depan 2024 diterapkan lagi presidential threshold, maka ada satu hal yang bahaya. Apa itu? Kalau koalisi istana atau koalisi oligarki ini, jadi oligarki itu ada 2, oligarki politik sama oligarki bisnis. Yang di depan kita oligarki politik, oke? Oligarki politik hari ini adalah 1 Joko Widodo, oligarki politik. 2 Megawati Soekarno Putri. 3 Prabowo Subianto. 4 Erlangga Hartarto. 5 Surya Paloh. 6 Muhaimin Iskandar. 7 Soeharto Mono Arfa. 8 Zulkifli Hasan. Itulah oligarki politik yang saat ini sedang berkuasa. Kenapa? Karena mereka berkoalisi dalam kekuasaan dengan penguasaan 82% kursi DPR. Artinya ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kalau mereka solid tidak akan ada pemilihan presiden. Nanti bilang,
Tapi kan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatakan bahwa yang namanya calon tidak boleh diborong semua partai politiknya, kan gitu? Boleh. Memang Undang-Undang Partai Politik Undang-Undang Pemilu mengatakan bahwa koalisi partai politik tidak boleh memborong semua partai politik yang mengakibatkan tidak ada calon kedua. Maka gampang itu barang, tinggal belah dua aja. Dari 7 partai yang sekarang ini di istana, belah dua aja tinggal. Maka calon pertama, calon paket A, seperti fast food kan saya bilang. Calon yang kedua, paket B. Siapapun yang menang, kita juga. Kira-kira begitu. Maka tidak ada yang namanya a genuine election. A genuine presidential election nggak ada. Tidak ada pemilihan presiden yang sesungguhnya, dan ini inkonstitusional. Saya mengatakan hal yang benar, bukan hal yang mengagitasi. Kenapa? Maksud pemilihan presiden secara langsung dan kita menganut yang namanya two round system, sistem 2 putaran, adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada rakyat pemilih untuk memilih pemimpinnya. Sekarang kalau begitu kan kita tidak diberikan keleluasaan untuk memilih. Nah, karena itulah saya berjuang untuk menjebol presidensial threshold ini, jangan 20% lagi, bahkan 10% pun tidak perlu, tapi 0% dengan basis argumentasi konstitusi. So far sejauh ini sudah ada 2 permohonan yang saya masukkan. 1 permohonan yang diajukan oleh Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, tapi atas nama perseorangan, karena dia aktivis juga. Zaman SBY pernah ditangkap, pernah ditahan karena menggerakkan demonstrasi anti kenaikan BBM waktu itu. Yang kedua adalah para anggota Dewan Perwakilan Daerah yang perintah langsung dari ketua DPD-nya untuk mengajukan. Kenapa enggak DPD secara lembaga? Susah, ribet Pak. Harus paripurna dulu. Jadi ada senator dari Lampung dan senator dari Aceh yang mengajukan juga. 2 permohonan. Tinggal dilihat di Refli Harun Channel ya. Yang ketiga, besok Senin saya akan mengajukan lagi pemohonnya Gatot Nurmantio. Sudah ada rekamannya di sini, pernyataan dia, tapi belum saya publish. Nanti pas permohonan diajukan. Nah, saya berharap Universitas Balikpapan ini menjadi salah satu pemohon, ya kan? Jangan lelah menanam pohon, ya kan? Saya berharap universitas ini jadi pemohon. Tidak harus dengan nama universitas, karena itu akan menyulitkan nanti, harus menunjukkan statuta lah, inilah, itulah, dan lain sebagainya. Cukup perseorangan yang mau maju di sini, tinggal menamakan bahwa misalnya mahasiswa pasca sarjana Universitas Balikpapan. Atau siapapun lah, dosen hukum tata negara Universitas Balikpapan. Nah, maju, carilah lawyer di sini, pasti ada lah, nggak mungkin nggak ada kan? Atau menjadi lawyer bagi diri sendiri, sekalian belajar. Nah, majulah ke Jakarta, kita geruduk rame-rame MK. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saya mengkhawatirkan demokrasi Indonesia ini menjadi demokrasi yang betul-betul kriminal, kata Rizal Ramli. Gatot Nurmantio mengatakan, mudah untuk membeli Indonesia ini. Cukup 9 triliun aja katanya. Murah kan? Murah banget. 9 triliun itu adalah 1 triliun masing-masing pada ketua umum partai politik. Selesai. Bayangkan. Tapi kalau presidensial threshold 0, mereka akan susah. Kenapa? Karena akan ada partai-partai baru yang juga punya potensi untuk menjadi calon. Kalau kemarin 15 partai politik, maka potensi kita slotnya 15 slot. Nanti ada orang yang lebay, dan sering kita dengarkan argumentasinya yang menurut saya argumentasi paling sontoloyo, ya kan? Kenapa? Nanti kalau seandainya threshold dihilangkan, tetangga saya juga bisa nyalon. Itu lebay orang itu. Sebanyak-banyaknya calon hanya sebanding dengan jumlah partai politik peserta pemilihan umum. Dan terakhir 15 partai cuma yang bisa berpartisipasi dalam pemilu 2019. Artinya sebanyak-banyaknya hanya 15 calon. Tapi saya pun gak yakin 15 calon. Kenapa? Paling iseng sekalipun miliaran keluar untuk jadi calon presiden. Paling iseng sekalipun. Jadi gak mungkin tiba-tiba orang mau nyalon dengan slot 15 itu. Tapi 5 sampai 10 calon mungkin saja. Dan itu bagus bagi kita untuk melihat siapa calon yang berkualitas. Ya kan? Siapa calon yang bisa ngomong tanpa teks sejam lebih kayak begini. Kira-kira begitu ya kan? Belum tentu bisa calon presiden ngomong begitu kan? Karena ketika menjawab debat
ada contekan, kira-kira begitu. Nyonteknya nggak matching lagi kan. Nah, kita ingin a genuine ya kan presidential debate. Jadi debatnya itu betul-betul di antara orang-orang yang siap memimpin Republik Indonesia ini. Termasuk dipelorotin harta kekayaan dan lain sebagainya. Sehingga nanti kita tahu di antara 5 sampai 10 pasangan itu mana yang tidak layak dulu. Nah, setelah yang tidak layak barulah kita lihat yang layak. Sekarang kalau itu tidak dihilangkan, ya lu lagi yang jadi calon presiden nanti. Saya kasih inisial saja. Paket 1 adalah paket 2P, ya kan? 1. Paket 2, paket A plus tadi calonnya. 2 paket itu aja karena 82%, nggak ada paket lain. Udah, ini bayangan saya. Sangat mungkin terjadi. Ayo kita bertanding. Mau serius atau mau main-main? Kalau serius, kita gebuk-gebukan sendiri dan banyak habis biaya. Tapi kalau kita pura-pura, ya sudah kita bagi aja. Cuma yang menang saya. Ya kira-kira begitu kan? Ya kan? Siapa yang kuat kan dalam negosiasi. Tapi yang ini yang katanya elektabilitasnya nggak kuat. Oke, Bapak yang menang tapi kursinya banyakan saya ya. Kan bisa begitu. Portofolio kementerian. Rusak demokrasi kita. Itulah yang namanya demokrasi kriminal itu. Lalu di belakangnya ada oligarki bisnis yang mengendalikan itu semua. Ada satu sedikit bukan rahasia tapi kesadaran yang akhirnya ini untuk terakhir ya. Pada pemilu 2014 Alkisah, ini Alkisah konon. Karena saya membaca, kita tahu bahwa saya pakai simbol saja. Semua hasil survei mengatakan ya kan, ketua umum partai yang nggak pernah ganti-ganti ini kalah sama ketua umum yang kepaklang ya kan, kira-kira gitu kan, kalah ya kan. Dia gelisah karena sebenarnya saingannya sudah kagak ada. Karena saingannya kan sudah menang di 2004 dan di 2009. Oke. Kan 2004 dia kalah, 2009 kalah juga. 2004 dia nomor 2, 2009 nomor 2 juga. Tapi 2014 mikir, ini nggak ada lagi pesaing kan. Sama logikanya kan sekarang begitu juga kan. Wah 2024 kagak ada lagi pesaing. Saya yang jadi calon presidennya kan. Kan mikirnya begitu. Tapi semua survei mengatakan dia kalah dengan yang mau jadi presiden 2024. Akhirnya yang terjadi adalah saya baca tulisan dari Direktur Eksekutif Indoparameter namanya. Ada operasi untuk mengangkat seseorang agar elektabilitasnya paling tinggi. Dengan cara ini saya baca aja, konglomerat A sewa 3 lembaga survei, konglomerat B 3 lembaga survei, konglomerat C 3 lembaga survei. 9 lembaga survei itu, saya lupa 2 atau 3 ya, atau 6 sampai 9 ya berarti ya, bekerja dan mengatakan si X yang paling tinggi elektabilitasnya. Dan itu di-amplify, sampai kita percaya, termasuk saya. Kira-kira gitu kan. Dia mengatakan, dengan ketua umum yang ragu ini ya putusannya kalau ya madam ya kan mencalonkan si X ini maka suara partai madam itu akan naik sampai 30-an%. Gelisah lah ya kan. Pemilu waktu itu belum serentak 2014 akan diadakan pada bulan April. Akhirnya Maret dia deklarasikan. Enggak sampai sebulan sebelum pemilu. Alhamdulillah enggak sampai 30% juga. Tetap saja belasan persen, antara 19 sampai 20%. Jadi melenceng jauh sekali. Tapi dalam presidential electionnya kerja lagi, ya kan? Kerja lagi oligarki. Kita nggak boleh banyak-banyak calonnya, ya kan? Kalau calonnya banyak, susah menangnya. Maka ya sudah dibelah dua, terjadi blok sana dan blok sini. Kita itu wallahu alam. Apakah kelahi beneran apa kelahi main-main, wallahu alam saya ya kan, termasuk 2019. Tapi dampak buruknya adalah bayangkan rematch, lu lagi, emang nggak ada calon yang lain apa, ya kan, yang bisa berdebat mati-matian mempertahankan argumentasi dan kelihatan betul ada konsep ya kan. Kan kita kan pengen perdebatan presiden kayak di Amerika Serikat tuh, kalau bila perlu. Kalau kemarin kan tanya jawab bukan debat, iya kan. Seahlinya juga cuman merumuskan pertanyaan lalu sama MC-nya dibacakan pertanyaannya. Enggak begitu. Saya pengennya nanti di Refli Harun Channel, saya yang jadi moderatornya, debat mereka ya kan. Kita cecar ya kan. Kan begitu. Yang nonton juga enak ya. Kalau ini enggak, di hotel bintang 5 yang datang pakai jas, rapi-rapi semua, hanya untuk mejeng saja. Kan tidak substantif. Padahal yang namanya perdebatan di Amerika Serikat misalnya, berapa kali mereka series debat, cukup 3 orang aja,
jurnalis senior, 2 kandidat itu. Yang lainnya nonton di televisi aja. Ngapain sampai datang-datang ngabisin uang aja. Termasuk juga ke depan, pertanyaannya adalah, kalau presidensial threshold tidak mungkin orang yang gak ada duit itu bisa jadi calon. Maka ada 2 kemungkinan, dia pakai uang sendiri atau dipinjemin orang lain, diijon. Gimana negara kita mau maju? Dan itu triliunan harganya. Emang bisa dengan presidensial threshold 0 calon gak ada duit bisa menang? Bisa. Asal punya komitmen untuk memperbaiki negeri ini. Caranya apa? Hilangkan sebagian besar kampanye-kampanye gak karu-karuan di jalan itu. Itulah yang paling banyak menelan biaya salah satunya. Karena harus bagi beras juga. Kan orang tanya mana kaosnya Pak, mana berasnya, mana uangnya dan lain sebagainya. Pindahkan kampanye itu di Refli Harun Channel, di channel-channel media sosial. Jauh lebih efektif. Seperti misalnya acara hari ini. Yang datang ratusan, tapi yang nonton bisa ribuan. Nanti kalau saya ambil ceramah ini, saya masukkan ke YouTube saya, tentu dengan izin misalnya, banyak lagi yang nonton. Nanti ke depan Universitas Balikpapan bisa kerjasama dengan Keren Jadas, ya kan? Artinya untuk mendiseminasi informasi dan lain sebagainya. Nah, jauh lebih powerful. Nanti orang bilang, Pak, tidak semua orang punya HP, ya kan? Ya oke, tidak semua orang di pedesaan. Ya gunakan radio, televisi, dan itu dibiaya oleh negara. Sehingga kandidat tidak perlu mengeluarkan uang. Itu salah satu konsep dari orang yang ingin memperbaiki pemilu. Bayar yang punya channel dan murah, nggak perlu bermiliar-miliar kan kira-kira begitu. Oke, jadi banyak sekali hal yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki kondisi kita yang sekarang terpuruk di semua sektor, termasuk juga di sektor demokrasi. Oke, pertanyaannya berat-berat semua ya. Masalah itu ada yang bisa dijawab, ada yang tidak perlu dijawab. Ya kan, kata Gus Dur itu masalah itu cuma 2 saja katanya. Ada masalah yang bisa dipecahkan, ada yang masalah yang tidak bisa dipecahkan, itu aja katanya. Dan karena itu dua-duanya nggak usah dipikirin. Kalau dia bisa dipecahkan ngapain kita pikirin, ya kan? Ya kita cari pemecahannya kita laksanakan. Kalau tidak bisa dipecahkan, nggak usah kita pikirin juga. Orang nggak bisa dipecahkan, ya kan? Oke. Tapi yang kita diskusikan ini adalah soal yang bisa kita pecahkan semua. Karena ini soal manusia, tidak ada soal alam gaib di sini. Hanya masalahnya adalah jangan berharap bahwa berjuang itu instan. Ya, biasanya tipikal kita ini, waduh, saya sudah mengatakan berkali-kali. Emang cuman ente saja yang ngomong begitu, kan banyak orang juga. Dan otak orang beda-beda. Saya belum apa-apa, Sahrul aja udah disenting dia, ya kan? Pak Sahrul mengatakan nanti banyak calon. Inilah yang namanya saya bilang argumentasi Sontoloyo tadi. Jadi kita harus kembali gini, kalau kita membangun sebuah sistem, jangan melihat yang sekarang, tapi kita harus melihatnya ke depan, sama dengan prinsip-prinsip dan teori-teori. Jadi dalam demokrasi itu berlaku beberapa prinsip, antara lain prinsip equality, prinsip kebersamaan, kesamaan. Ada juga prinsip misalnya fairness, ya kan, fair, adil, prinsip demokratik itu sendiri misalnya. Karena itu tidak bisa kita mengatakan yang pantas itu partai selain PSI yang nyalon. Kan tadi kan dikatakan, gimana kalau PSI nyalon? Emang kenapa kalau PSI nyalon? Sepanjang dia sah menjadi partai politik, kalau thresholdnya 0 ya dia sah mencalonkan diri. Tapi kan gak mungkin dia konyol. Kalau presidensial threshold 0, bayangan saya adalah yang paling kelabakan memang partai besar. Partai kecil gak kelabakan. Why? Pilihan bagi partai kecil itu nggak banyak. Kalau thresholdnya 0, dia cari orang-orang terbaik yang akan dicalonkan. Yakin saya, kan begitu. Partai besar yang biasanya punya ambisi, bingung dia. Ada partai yang paling besar. Sampai sekarang kan bingung kan? Karena baru surveinya baru baliho doang, ya kan? Di Jakarta itu soal baliho ini jadi peka. Ada yang naik karena baliho, ya kan? Bisa ada yang turun karena baliho juga jangan-jangan. Nah, karena itu prinsip itu yang paling penting. Jumlah partai yang akan menjadi peserta pemilu nggak yakin saya lebih dari 20. Karena berat sekali menjadi partai politik itu. Berat sekali untuk ikut pemilu. Makanya partai Bulan Bintang yang ikut pemilu dari pertama, 2 edisi terakhir itu nggak pernah lolos verifikasi. PKPI juga nggak pernah lolos. Mereka lolosnya main di Bawaslu dan main di pengadilan. Kalau situ kan sudah awah gelap, udah pasar gelap gitu kan. Nah, karena itu menurut saya kita jangan underestimate, ya kan, dengan kemampuan. Dan
ini adalah tanggung jawab partai politik untuk melakukan pengkaderan. Karena itu aspek lain yang juga harus kita perhatikan adalah democratizing partai politik. Jadi bagaimana mendemokratisasi partai politik. Di Indonesia itu gak ada partai politik. Adanya adalah perusahaan politik, ya kan? Partai politik gak ada. Karena ciri partai politik itu harus demokratis. Benar nggak? Kecuali partai komunis. Partai politik di negara yang mengaku demokratis harus demokratis. Sekarang you name it. Kamu tunjukkan mana partai politik kita yang demokratis. Nggak ada. Ya kan? PDIP tergantung Bu Mega. Siapa yang jadi calon presiden? Tergantung Mbak Mega, Bu Mega. Ini kan nggak demokratis. Itu namanya otokratis. Pengambilan keputusannya satu orang saja. Partai yang berikutnya. Siapa yang menjadi calon presiden? Erlangga Hartarto. Sudah ditentukan, nggak ada konvensi, nggak ada apa, langsung aja. Yang ketiga, siapa yang jadi presiden? Prabowo Subianto. Saya, yang lainnya nggak ada, minggir. Iya kan? Yang keempat, Muhaimin Iskandar. Siapa yang jadi presiden? Saya. Yang lain minggir. Kan nggak ada konvensi, nggak ada apa, langsung aja. Nah yang tidak cuma Nasdem aja, karena Surya Paloh tahu diri dia. Dia ingin jadi the kingmaker. Dia nggak mau jadi calon karena dia tahu dia ngukur. Tapi the kingmaker itu banyak berhasilnya dia. Yaitu jadi kingmaker terutama di pilkada. Makanya Nasdem banyak menang di pilkada. Jadi kita tidak boleh underestimate sama partai politik. Tapi ada kewajiban partai politik untuk benar-benar melakukan fungsi partai politik dan menunjukkan jati diri bahwa dia partai politik. Kan sedihnya orang Jakarta kan segitu semua. Wah kita demokratis. Tapi at the same time dalam jangka waktu bersama dia tunjukkan bahwa dia nggak demokratis semua. Nggak ada yang demokratis. Orang berbeda pendapat kita bisa ditangkap, ya kan? Bisa ditahan. Nanti para buzzer mengatakan, wah dia memecah belah bangsa. Loh, nggak ada bangsa terbelah itu karena berbeda pendapat. Makanya saya pernah nge-tweet. Yang kita khawatir itu adalah perbedaan pendapat itu nggak perlu dikhawatirkan. Yang kita khawatir itu kalau dilarang berbeda pendapat, benar nggak? Kalau dilarang berbeda pendapat itu baru khawatir kita. Artinya ke negara kita menuju negara komunis. A single party system gitu ya. Jadi tolong cara berpikirnya jangan diskriminatif. Jangan underestimate. Orang-orang PS itu pinter-pinter. Cuma posisinya sekarang adalah kata orang jadi partai seputaran ibu kota. Kalau orang lain mengkritik presiden, nah dia ngeritik gubernur DKI aja. Tiap saat dia kritiknya gubernur DKI. Saya juga sampai heran. Kalau yang mengkritik itu DPW, nggak apa-apa, DPW DKI kan, karena memang counterpartnya. Tapi kalau dia kritik itu, DPP mengkritiknya Anies Baswedan, Giring Ganesa menjadi pidato politik yang kritik Anies Baswedan, saya bingung, jangan-jangan Anies ya jadi presidennya, bukan Luhur juga Pak. Jangan-jangan dianggap Anies presidennya ya, gitu. Oke. Kemudian, nah ranah MK memutuskan, wah ini panjang ini. Anda harus mengikuti putusan-putusan MK. Karena yang Anda katakan itu udah ditinggalkan sejak hari pertama putusan MK itu. Doktrin bahwa MK itu sebagai a negative legislator ya, legislator. Jadi dia hanya mengatakan iya, tidak, ya kan, dikabulkan, dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak. Itu sudah ditinggalkan. Sekarang ini MK itu tidak bilang lagi sebagai a negative legislator, tapi dia menjaga konstitusi, the guardian of the constitutions. Sebagai penjaga konstitusi, kadang-kadang mau tidak mau harus membuat norma baru. Karena kalau tidak membuat norma baru, ada ketidakpastian. Saya kasih contoh. Saya pernah memenangkan permohonan di MK, sidangnya jam 10 pagi, putusannya jam 5 sore dan menang, yaitu unregistered voters, orang yang tidak terdaftar bisa memilih. Sidangnya itu diputuskan tanggal 6 Juli, pilpresnya tanggal 8 Juli. Bayangkan kalau MK tidak memberikan petunjuk, juklak atas putusan yang membolehkan unregistered voters itu untuk memilih. Kacau, karena KPU tidak berani. Kenapa KPU tidak berani? Karena dia digeruduk melulu oleh partai-partai politik. Bisa-bisa dipidanakan dia. Makanya dia nggak berani bikin aturan kalau tidak based on keputusan atau putusan institusi lain yang lebih dipandang lebih tinggi. Kira-kira gitu ya. Dalam ranah
pembagian tugas eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian dari Pak Sangaji ya, presiden itu Jokowi atau Luhut? Saya kira masih Jokowi ya. Karena yang saya ingat yang dilantik pada tahun 2019 kalau nggak salah Pak Jokowi kan? Itu ya jawaban saya ya. Kemudian polisi kita hukum atau kekuasaan. Nah, ini memang problem dengan penegak hukum kita. Kenapa? Kita harus berani mengkritik. Transisi ya dari part of ABRI, bagian dari ABRI ke sipil yang dipersenjatai, ya, part of a civilian value, itu belum berjalan dengan baik. Polisi kita ini gayanya itu masih gaya militer, masih militeristik. Karena lama diperem oleh ABRI kan kira-kira gitu kan, bagian dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Dan waktu itu Kapolri hanya setingkat Kasat ya kan, Kasal. Sekarang Kapolri justru kadang-kadang lebih penting daripada Panglima TNI. Karena itu kita masih banyak diskusi dengan polisi. Kenapa? Karena polisi hari ini menikmati kue dari reformasi yang paling dahsyat. Pertama, dia naik kelas yang tadinya cuma setingkat Kasal Kapolri, sekarang setingkat menteri, setingkat Panglima TNI. Bahkan menjadi tombak kembar dalam pengamanan pemilu. Kan dulu kan tombak kembar tuh. Panglima TNI Hadi Cahyanto, Kapolri Tito Karnavian, ya kan? Satu jadi Menteri Dalam Negeri, satunya kita nggak tahu nanti jadi apa, ya kan? Oke. Lalu itu ya soal Malak tadi. Saya setuju perjuangannya itu nanti setelah presidensial threshold juga threshold di pilkada. Saya juga termasuk ngomong, kenapa? Threshold ini bikin limited edition. Karena dia limited edition, maka orang yang mau menggunakan kendaraan partai politik harus beli, harus bayar. Udahlah itu sudah rahasia publik. Dan itu memang kemauan dari elit-elit partai di istana mendapatkan uang-uang murah dari kandidasi itu. Itu udah rahasia umum. Dan itu dapat semua itu, mulai dari penghubungnya, mulai dari pokoknya ada yang ke partainya, ada yang banyak lah pokoknya. Karena itu perburuan rente seperti ini harus kita akhiri. Kalau enggak tambah kacau negara kita dan kita tidak mungkin mendapatkan kepala daerah yang amanah. Penghasilan kepala daerah saya pernah tanya Bupati Kudus, itu semuanya dengan SPPD macam-macam berapa per bulan bersih? 30 juta katanya. 30 juta dikali 12 600 ribu. 600 ribu dikalikan 5 tahun 3 miliar. Itu kalau dia nggak makan. Cuma ditabung duitnya. Ya kan? 3 miliar, berapa ongkos pilkada Pak? Belasan miliar. Itu yang murah. How come orang tidak korupsi menjadi kepala daerah tersebut? Maka korupsi yang paling ringan adalah korupsi perizinan, itu paling ringan. Yang agak berat ya itulah ngakali APBD ya kan, kira-kira begitu. Nah, karena itu ke depan harus dengan biaya yang ringan seringan-ringannya sehingga orang biasa pun bisa menjadi kepala daerah, apalagi lulus S1, S2, S3, kan kira-kira begitu. Harusnya makin bisa. Oke. Kemudian dari Pak Wahidin tadi IKN, nggak ada waktu kita diskusi, tinggal 2 menit lagi ya kan. Badan otorita ya kan, nggak ada hubungannya, nggak ada waktu juga. Hubungan demokrasi dengan kesejahteraan, nah saya jawab sedikit. Walaupun jawabannya harus panjang ini. Jadi kalau kita menjawab itu harus paham demokrasi itu apa, kesejahteraan itu apa. Oke. Jangan kita ambil yang distortifnya, yang distortifnya. Karena demokrasi itu distorsinya banyak. Distorsi dari demokrasi itu adalah manipulasi salah satu contohnya. Yang dipraktekkan di Jakarta itu bukan demokrasi. Presidensial threshold itu bukan demokrasi. Undang-undang Omnibus Law itu bukan demokrasi. Itu adalah distorsi dari demokrasi. Karena itu siapa yang bisa memperbaiki distorsi demokrasi itu? Ya demokrasi itu sendiri. Kan dia adalah sebuah sistem kan. Sistem di dalam sistem itu
dia punya daya untuk memperbaiki dirinya. Kenapa? Ada komponen-komponen yang mau berjuang untuk memperbaiki. Salah satunya kita, rakyat, intelektual. Kalau kita nggak berjuang memperbaiki distorsi demokrasi, maka demokrasi itu pura-pura aja. Demokrasi kita kayak Korea Utara, Republic Democratic of Korea, ya kan, benar nggak? Dia ngaku demokrasi loh Korea itu, tapi saya nggak suka muka dia, bisa saya matiin tuh. Jadi konon suatu saat ada acara Kim Jong Un, ada standing applause, tak 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 tak, berdiri semua kan. Begitu rekaman berapa hari kemudian, ternyata ada yang tidak berdiri. Selesai, mati orang itu. Nah itu kan bukan demokrasi. Jadi kalau kita bicara unsur-unsur demokrasi itu ya banyak sekali, salah satunya independency of judiciary. Pengadilan yang independen. Jadi kita bicara the degree of democracy. Seperti juga kita manusia, nggak mungkin, nggak menjamin bahwa manusia itu makhluk sempurna. Buktinya banyak manusia yang nggak karu-karuan. Standar tingginya makhluk sempurna, tapi kelakuannya memang jauh dari sempurna, kira-kira begitu. Karena itu kita harus lihat, dan sudah dibuktikan di dunia ini, negara yang standar demokrasinya rendah, kesejahteraannya rendah. Itu sudah proven. Jangan kasih contoh Cina kan cuma satu. Coba negara-negara yang namanya negara-negara Skandinavia itu negara paling makmur. Dan demokrasi juga terkait dengan korupsi. Makin demokratis negara, itu korupsinya makin zero, makin kecil. Maka yang paling tidak ada korupsinya adalah Selandia Baru dan Finlandia, negara di Eropa. Jadi kita jangan terjebak kepada keputusasaan kita. Ini kan kita putus asa kan, mau kita otokrasi kembali, zaman Orde Baru. Enggak mau saya balik, mending sekarang lapar tapi bisa bebas ngomong. Daripada kenyang, ya kan, tapi nggak bisa ngomong, ya kan, karena saya memilih untuk ngomong. Nah, karena saya memilih Rasul kan sering kelaparan kan, tidak masalah, ya kan, yang penting dia bisa menyampaikan ayat, ya kan. Nah, padahal kalau dia mau kenyang udah ditawarin mau harta seperti apa. Dia Ayu Pramesti saya hanya menyapa saja, waktu nggak ada lagi. Pak Budiono saya hanya menyapa juga, waktu tidak ada, ya. Tapi nanti kita berharap bahwa ada suatu saat kita bisa diundang kembali atau berdiskusi kembali. Itu saja. Terima kasih ya atas perhatiannya.